Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas Republik Senja. Republik itu secara sederhana adalah segala sesuatu dikembalikan kepada masyarakat atau rakyat. Jadi kalau definisi sederhana adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Senja itu ada memang untuk melengkapi hari. Jadi untuk menggenapkan hari, maka senja itu adalah penutupnya. Dan senja tidak akan lama karena malam akan segera datang. Jika dalam bahasa agama mungkin bisa diartikan atau sedikitlah diserempetkan ke surat Al-Asri. Ada yang mendefinisikan surat Al-Asri sebagai demi masa, ada yang mendefinisikan wal asri sebagai demi waktu asar. Kekhawatiran saya bahwa apakah Republik Senja, apakah Republik dalam posisi senja yang begitu syahdu, indah, tenang, nyaman, namun tiba-tiba ya begitu. Saudaraku, mari kita kembali untuk melakukan kontemplasi terkait dengan situasi saat ini dan kita korelasikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh orang tua atau kakek atau para sepuh di lingkungan kita. Kita kontemplasi dalam situasi yang sangat atau dalam kondisi yang harus sangat jernih dan tenang. Salah satu contohnya begini, pada suatu saat nanti, kata orang tua, Al-Quran itu akan kehilangan tulisannya. Bisa nggak kita maknai bahwasanya suatu saat nanti mazhab itu tidak lagi bermakna. Artinya Quran itu ada, namun perilaku masyarakat jauh dari itu. Orang tua dulu mengatakan suatu saat nanti
sulit membedakan mana laki mana perempuan. Jika secara fisik memang tidak sulit lah, masih mudah kita membedakan. Namun dari aspek perilaku, apakah sudah ada kesamaan antara laki-laki dan perempuan? Jadi banyak hal yang memang sudah diinformasikan oleh orang tua dulu, momentumnya ternyata bergeser pada saat ini. Orang tua dulu, saya sering diberi informasi bahwa nanti fitnah merajalela. Mari kita sadari, mari kita melakukan kontemplasi. Apakah fitnah yang beredar di media sosial, di media-media televisi atau apapun itu, mungkinkah itu yang dimaksud sebagai merajalelanya fitnah oleh orang tua kita dulu? Sikap saling membenci, saling memusuhi, ekspresi ketidakpuasan yang kemudian dicatat, ekspresi ketidakpuasan yang kemudian bersikap secara sembarangan, menghina orang lain. Apakah ini yang dimaksud oleh orang tua kita dahulu? Jika ini yang dimaksud, maka saya tidak lagi meragukan bahwa Republik dalam situasi senja. Sekali lagi, senja itu memang indah. Indah apalagi kalau kita melihatnya di pantai. Senja itu sangat indah. Tetapi setelah selesai senja, jadi fase itu pagi, siang, senja, malam, kemudian nanti akan pagi lagi, akan terbit fajar pelangi. Makanya dulu tokoh proklamasi kita menyatakan diberi gelar putra sang fajar. Namun sebelum hadirnya sosok itu, dulu kita dijajah dalam kegelapan. Jika saat ini kita kontemplasi, kita merenung terhadap apa yang dulu disampaikan oleh para sepuh kita, apakah ini senja yang dimaksud oleh mereka? Jika ini benar senja yang dimaksud oleh mereka, maka tidak lama lagi fase berikutnya dan fase berikutnya akan muncul. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika ini adalah memang senja, jika Republik ini dalam senja, apa yang harus kita persiapkan? Karena fase setelah senja adalah fase gelap, maka hal terbaik yang harus kita siapkan adalah cahaya. Realnya kalau dalam dunia nyata ya lampu, senter, lilin, kalau dulu petromak dan sebagainya. Namun bermasalah jika kita tidak pernah menyadari, tidak mau menyadari, tidak mengetahui bahwa ini fase senja.
Kalau ini kita tidak mengetahui, maka tidak ada antisipasi, sehingga ketika gelap itu datang tidak ada persiapan apapun. Jika tidak ada persiapan apapun, mari kita bayangkan kita berkumpul dalam ruang yang gelap, dalam ketakutan yang luar biasa, tidak tahu mana teman, mana saudara, mana adik, mana anak. Berlari, mungkin saling bertumpuk dan sebagainya. Nah, maka saya kembali mengajak saudaraku. Saya khawatir jangan-jangan saat ini adalah momentum senja seperti yang disampaikan oleh orang tua kita dahulu. Jika demikian adanya, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri sehingga jika momen berikutnya datang, kita tidak kehilangan cahaya. Kita tetap bisa menuju ke arah tujuan karena kita punya cahaya. Kita tidak terjebak dalam kegelapan. Jika dalam dunia nyata cahaya itu adalah lampu, lilin dan sebagainya, maka cahaya pada momentum kegelapan ini, di akhir senja, di awal kegelapan, cahaya itu adalah cahaya tauhid. Hanya itu yang bisa menolong kita untuk melewati fase kegelapan. Demikian saudaraku, Republik Senja. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.